Bab 151. Yah, sepertinya aku harus memperkenalkan diri dulu. Jia Yapeng memandang meja depan di seberangnya seolah-olah dia orang gila, dengan enggan menyentuh hidungnya dan berkata, "Nama saya Jia Yapeng, ketua baru pendiri teknologi." Nah, kedua resepsionis itu memandang Jia Yapeng lebih seperti orang gila. Saat ini, dua penjaga keamanan telah muncul di belakang Jia Yapeng, menatap Jia Yapeng dengan tamak dan siap untuk mengusir Jia Yapeng kapan saja. "Jika kalian berdua berani melakukannya, aku akan mengusirmu hari ini," Jia Yapeng berkata dengan dingin. Saat ini, Jia Yapeng telah menjadi bos besar selama lebih dari setahun, dan dia secara alami memiliki kekuatan yang tidak biasa, yaitu semangat dominan yang legendaris. Kedua satpam itu kaget dengan momentum ini, dan mereka sedikit ragu. Ding-ling-ling. Tiba-tiba ada suara di dalam tas Jia Yapeng. Jia Yapeng perlahan mengeluarkan ponselnya dari dalam dan berkata, "Oh, ini Jia Feng. Tidak apa-apa. Kakak baik-baik saja. Kakak sedang membicarakan bisnis di luar sekarang. Kita akan kembali nanti malam. Ayo kembali dan bicara lagi." Ketika Jia Yapeng selesai, dia meletakkan ponselnya di atas meja. Kedua satpam itu segera menatap Jia Yapeng dengan mata ketakutan dan sama sekali tidak berani bergerak. Lambat laun, keributan di pintu menarik banyak karyawan. Mereka semua berlari ke pintu, menatap Jia Yapeng dan menunjuk ke arahnya. "Pendiri teknologi adalah perusahaan saham gabungan, kan?" tanya Jia Yapeng. "Betul sekali." Semua orang mengangguk. "Bukankah itu yang diketahui semua orang? Dan itu adalah satu-satunya 8 perusahaan yang terdaftar di Cina. Kau tahu ini?" Jia Yapeng mengeluarkan selembar kertas tipis dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. Kedua resepsionis itu menunduk dan berteriak, "Ini saham perusahaan kita." "Ya, apa yang diambil Jia Yapeng adalah stok teknologi pendiri." Saham itu berbentuk persegi, kira-kira seukuran kertas hitam, dengan nomor saham, kode verifikasi, perusahaan penerbit saham, alamat perusahaan, dan informasi lainnya tertulis di atasnya. Selain itu, yang terpenting adalah stempel resmi perusahaan dan tanda tangan pimpinan. Karena ini adalah saham atas unjuk, maka tidak ada tanda tangan dari pemegang saham, yang berarti bahwa ini adalah saham yang dapat diterbitkan dan diperdagangkan secara bebas di pasar saham. Terakhir, jumlah saham yang ditandai dengan nilai pada saham ini adalah 100 saham. Padahal, seluruh saham yang diterbitkan kali ini berjumlah 100 lembar. Itu benar. Kedua resepsionis itu mengangguk. Mereka secara alami tahu saham perusahaan mereka. "Namun, kawan, Anda tidak berpikir bahwa memiliki saham perusahaan kami adalah direktur perusahaan kami, dan kemudian Anda dapat datang ke perusahaan kami untuk memberitahu kami apa yang harus dilakukan?" Saudara Wang mencibir. Nyatanya, orang-orang seperti Jia Yapeng belum pernah melihatnya. Sebaliknya, ketika perusahaan baru saja menerbitkan saham, orang-orang seperti itu lebih umum. Dalam arti hukum, memiliki saham adalah salah satu pemegang saham perusahaan, sehingga banyak pemegang saham merasa bahwa dengan saham, mereka dapat memberitahu perusahaan apa yang harus dilakukan dan memutuskan lini bisnis perusahaan. Sehingga ketika perusahaan baru saja menerbitkan saham, banyak investor yang datang membawa saham untuk memandu bagaimana menjalankan perusahaan. Banyak dari mereka, seperti pemuda di depan kami, bahkan menunjuk dengan 100 bagian terendah. PS, ini benar. Seseorang pernah membeli 1000 saham Agricultural Bank of China, pergi ke kantor pusat Agricultural Bank of China, mengatakan bahwa dia adalah direktur bank tersebut, memerintahkan kantor pusat untuk memberinya pinjaman tanpa bunga, dan dilaporkan di surat kabar. Kurung kotak tutup. Lagi pula, ada banyak orang bodoh dan gila akhir-akhir ini. Kedua resepsionis itu mengira Jia Yapeng adalah orang gila. "Kawan, kalau mau mengutarakan pendapat tentang perusahaan, 100 lembar saham saja tidak cukup. Anda harus memiliki minimal 10% saham, yaitu 20.000 saham, lalu mengusulkan untuk memanggil direksi untuk berdiskusi di dewan direksi sebelum Anda dapat mengungkapkan pendapat Anda. Ambil kembali 100 saham ini. Saat kamu mengumpulkan 20.000 saham, mari kita bicarakan." Meja depan berkata dengan lemah, dan kemudian bersiap untuk menyusul. "Ya, saya punya 140.000 saham di sini, yang cukup untuk menampung dewan direksi."
Jia Yapeng langsung meletakkan tasnya di desktop dan menutupnya. Kedua resepsionis itu melihat dan segera menarik napas. Tanpa diduga, semuanya adalah saham perusahaannya sendiri, padat dengan setidaknya 100.000 saham. Pada saat ini, kedua mata meja depan hendak menatap keluar, menatap Jia Yapeng, seolah-olah mereka melihat hantu. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak perlu bekerja? Apa yang kamu lakukan di luar? Pada saat ini, seorang lelaki lelah berbaju keluar dari kantor, memandangi sejumlah besar orang yang berkumpul di depan pintu perusahaan, mengerutkan kening dan memarahi. Manajer umum, itu benar. Meja depan segera berkumpul di sekitar manajer dan berbisik di telinganya. Ekspresi manajer umum juga kaku sesaat, lalu menatap Jia Yapeng dengan tatapan kosong, dan akhirnya berkata, "Teman ini, tolong, mari kita bicara di dalam." Di ruang konferensi Founder Technology, General Manager Founder Technology menghitung semua saham Jia Yapeng. Benar bahwa saham perusahaan mereka tidak salah, dan mereka menambahkan hingga 140.000 saham, terhitung 70% dari total saham perusahaan, yang benar-benar menjadi saham pengendali di perusahaan. Ya Tuhan, pria ini bukan orang gila, tapi ketua sejati. Staf yang bertanggung jawab untuk membantu penghitungan stok di ruang konferensi memandang dengan gugup ke arah Jia Yapeng yang duduk diam di sana. Tak disangka, pemuda yang terlihat seperti orang gila ini ternyata adalah ketua mereka. Teknologi pendiri secara ajaib mengubah tuannya ketika baru mulai bekerja di tahun baru. Tentu saja, Jia Yapeng bukanlah ketua dewan yang sebenarnya, karena hanya dengan diadakannya Dewan Direksi dan Dewan Direksi dipilih sesuai dengan aturan dan prosedur, Jia Yapeng dapat benar-benar menjadi ketua perusahaan setelah disetujui oleh Dewan Direksi. Tentu saja, ini hanya soal proses. Selama 140.000 saham ada di tangan Jia Yapeng tidak diragukan lagi adalah ketuanya. Tidak ada Dewan Direksi yang dapat mencegah Jia Yapeng mendapatkan kendali atas perusahaan. Dong. Setelah penghitungan stok, manajer umum berjuang untuk waktu yang lama, tetapi dia tetap berkata, "Yah, kamu tidak harus memanggilku ketua dulu. Panggil aku Tuan Jia, tapi aku sudah memutuskan untuk meluncurkan rapat dewan. Kamu bisa memanggil semua direktur dan meminta mereka untuk datang ke rapat." Jia Yapeng berkata dengan samar. "Tidak. Hanya ada 3 orang di Dewan Direksi perusahaan, 1 adalah saya dan 2 lainnya sedang dalam perjalanan bisnis. Saya baru saja menelepon mereka dan mereka mengatakan bahwa saya akan bertanggung jawab penuh kali ini," kata manajer umum tanpa daya. Bahkan jika 2 lainnya tidak menyerahkan haknya kepadanya, itu tidak ada artinya, karena mereka memiliki kurang dari 10% dari total saham di tangan mereka, dan tidak mungkin untuk menolak saham di tangan Jia Yapeng. Nyatanya, mereka samar-samar menerima kabar bahwa seseorang tiba-tiba membeli sejumlah besar saham Founder Technology selama kehancuran pasar saham sebelumnya. Namun berita yang mereka terima tidak cukup dan cukup detail. Mereka mengira seseorang baru saja membeli puluhan ribu saham. Tanpa diduga, pihak lain menyapu seluruh saham Founder Technology di pasar saham dan menjadi pemegang saham pengendali sesungguhnya dari Founder Technology. Dalam semalam, seluruh teknologi pendiri berubah. Ini benar-benar tidak dapat diprediksi. Bab 152. Saya tidak tahu ada apa dengan kedatangan Tuan Jia hari ini. Manajer umum menatap Jia Yapeng dengan cermat dan bertanya-tanya apa yang ada dalam pikiran Jia Yapeng. "Saya ingin tahu tentang perusahaan kami terlebih dahulu," Jia Yapeng berkata sambil tersenyum. "Dia mengambil alih perusahaan kita tanpa mengetahui apapun tentang perusahaan kita," kata General Manager dalam hati, namun dia memperkenalkannya dengan patuh. Dalam perkenalan pihak lain, Jia Yapeng memiliki pemahaman sistematis tentang teknologi pendiri untuk pertama kalinya. Ternyata Founder Technology sendiri memiliki hubungan yang sangat baik dengan Peking University. Ketika teknologi pendiri pertama kali didirikan, itu terdiri dari 12 peneliti dari Universitas Peking. Pada awalnya, Universitas Peking menerima tugas negara dan meminta mereka mengembangkan komputer dan printer laser yang dapat memasukkan karakter bahasa Mandarin dan mencetak karakter bahasa Mandarin pada saat yang bersamaan. Tugas ini terdengar luar biasa. Bukankah normal bagi printer untuk mencetak karakter bahasa Mandarin?
Nyatanya tidak demikian, karena pada tahun 1980-an, semua komputer di dunia menggunakan bahasa Inggris. Tidak mungkin memasukkan bahasa Mandarin ke komputer, dan bahkan lebih tidak mungkin untuk mencetak bahasa Mandarin dengan komputer. Bagaimana Cina sebesar itu tidak memiliki komputer yang dapat memasukkan dan mencetak bahasa Cina? Oleh karena itu, negara menugaskan Universitas Peking, meminta mereka untuk mengubah komputer asing sehingga komputer ini dapat memasukkan bahasa Mandarin dan mencetak bahasa Mandarin pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, Universitas Peking memindahkan semua jenderal elit dan kuat untuk membentuk tim penelitian ilmiah untuk memulai hubungan masyarakat. Akhirnya, berhasil mengembangkan sistem fototipe setting laser karakter Hanka dan Cina, sehingga komputer dapat memasukkan karakter Cina dan menampilkan karakter Cina. Pada saat yang sama, printer laser dapat mencetak bahasa Mandarin dengan lancar. Dalam arti tertentu, ini bagus untuk perkembangan teknologi informasi elektronik di Cina, karena hanya setelah menyelesaikan dua kesulitan input karakter Cina dan output karakter Cina, komputer dapat benar-benar berkembang di Cina. Anda tahu, pada awalnya, orang asing menertawakan orang Cina dan tidak membiarkan komputer memasukkan karakter Cina sepanjang hidup mereka, yang merupakan serangan balik yang kuat bagi orang asing. Seharusnya setelah humas tim peneliti ilmiah menyelesaikan dua masalah tersebut, tim peneliti ilmiah bisa dibubarkan. Namun, saat itu, negara sedang menjajaki jalan menuju University Enterprise. Setelah berpikir dengan hati-hati, diputuskan untuk mengeluarkan kedua paten ini dan seluruh tim dari grup pendiri untuk membuat grup pendiri Universitas Peking untuk pengembangan komersial. Akhirnya, grup pendiri Universitas Peking meraih sukses besar. Saat ini, sudah menjadi perusahaan teknologi komputer besar yang mengintegrasikan penelitian teknis, perakitan komputer, dan penjualan. Tahun lalu, penjualan mencapai 120 juta yuan, yang kedua setelah Lenovo Group di industri komputer dalam negeri. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana Jia Yapeng memasukkan perusahaan seperti itu dengan penjualan tahunan 120 juta ke dalam kantong pendapatan hanya beberapa juta? Jawabannya sangat sederhana, karena perusahaan ini bukan perusahaan lain. Meskipun grup teknologi pendiri memiliki nada yang sama dengan grup pendiri Universitas Peking, pada dasarnya ini adalah dua perusahaan. Saat mempersiapkan bursa modal ajaib, negara mengusulkan agar tidak semua dari 8 perusahaan yang terdaftar harus menjadi perusahaan-perusahaan tradisional, tetapi perusahaan teknologi komputer, untuk memenuhi kebutuhan semua aspek eksperimen. Tugas jatuh ke tangan kelompok pendiri Universitas Peking. Awalnya, negara bermaksud membiarkan kelompok pendiri Universitas Peking go public. Kelompok pendiri Universitas Peking memang memiliki niat ini. Lagi pula, itu bisa melingkari banyak uang. Tapi ibu kota Kekaisaran ZF enggan. Mengapa perusahaan modal Kekaisaran kami harus terdaftar di ibu kota ajaib Anda? Maklum, awalnya Didu juga ingin mendirikan bursa. Meski kompetisi gagal karena perencanaan pembangunan, Didu juga ingin mendirikan bursa saham kedua di masa mendatang, sehingga ditekan agar kelompok pendiri Universitas Peking tidak go public. Akhirnya, setelah mediasi, grup pendiri Universitas Peking memutuskan untuk mentransfer sebagian sumber daya dan tenaga kerjanya dari dalam perusahaan untuk mendirikan perusahaan baru, perusahaan teknologi pendiri, dan membiarkan perusahaan tersebut terdaftar di Sekuritas Mordu. Oleh karena itu, grup pendiri Universitas Peking memisahkan departemen tampilannya dan mendirikan grup teknologi pendiri yang terdaftar di Magic Capital. Ini adalah asal dari seluruh founder Technology Group. Jadi sekarang seluruh perusahaan terutama menjual manajer. Tanya Jia Yapeng setelah mendengarkan perkenalan manajer. Ya, manajer umum mengangguk. Perusahaan kami tidak hanya bertanggung jawab atas penjualan manajer, tetapi juga R&D dan produksi manajer. Jia Yapeng mengangguk, wajahnya tidak bergerak, tapi ekspresinya sedikit kecewa. Jia Yapeng menemukan bahwa dia membuat beberapa kesalahan dalam perkiraannya. Dipengaruhi oleh ingatan akan kehidupan sebelumnya, Jia Yapeng selalu percaya bahwa Founder Technology Group adalah perusahaan teknologi komputer profesional. Sekarang perusahaan harus penuh dengan talenta komputer profesional. Sangat mudah untuk menghapus bakat komputer untuk mempelajari ponsel.
Jadi Jia Yapeng tiba-tiba bergegas ke Founder Technology dan ingin mengendalikan seluruh perusahaan secara langsung, lalu menggunakan talenta Founder Technology untuk menjalankan bisnisnya sendiri. Tapi sekarang masalahnya datang. Founder Technology hanyalah sebuah perusahaan yang memproduksi display, yang membuat Jia Yapeng sedikit bingung. Atau lupakan saja. Saat pasar saham dibuka, saya akan menjual kembali saham Founder Technology, yang seharusnya juga menghasilkan banyak uang. Jia Yapeng berbisik di dalam hatinya. Saya tidak tahu apa rencana ketua untuk pengembangan jangka panjang perusahaan. Manajer umum secara bertahap menjernihkan pikirannya dalam proses menceritakan sejarah perusahaan. Ganti ketua dewan. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Lagi pula, perusahaan itu bukan miliknya. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Jika dia hebat, dia tidak akan menjadi manajer umum. Lebih penting lagi, sekarang tampaknya menjadi kesempatan terbaik bagi perusahaan teknologi pendiri untuk melepaskan diri dari kendali kelompok pendiri Universitas Peking. Jika Anda dapat membebaskan perusahaan oleh orang ini, bukankah itu sangat indah? Memikirkan hal ini, manajer umum tiba-tiba menjadi antusias, dan hati Jia Yapeng sedikit berbulu. Namun begitu mendengar namanya, tiba-tiba ia menjadi ketua dewan. Hati Jia Yapeng tergerak. Ada sesuatu di dalamnya. Saya punya rencana pengembangan sendiri. Jia Yapeng mengangguk. Tapi itu terutama tergantung pada keinginan kalian semua. Saya sebenarnya sangat berpikiran terbuka. Jika Anda tidak mau menerima kepemimpinan saya bisa menyerah dan menjual saham di pasar lagi saat itu tidak masalah. Itu bagus. Tidak, Ketua, kami bersedia menerima kepemimpinan Anda. Bagaimanapun, selama kami tidak dikendalikan oleh bajingan pendiri Universitas Peking itu, semua orang lebih baik dari mereka. Manajer umum buru-buru berkata. Telah terjadi perubahan total dalam sikapnya. Dia sangat ingin Jia Yapeng tetap tinggal dan mengendalikan seluruh perusahaan. Ini membuat Jia Yapeng semakin aneh. Manajer Wong, saya sangat senang Anda bersedia menerima kepemimpinan saya, tetapi saya berharap untuk mengetahui lebih banyak tentang perusahaan. Pertama, saya ingin mengetahui beberapa cerita antara perusahaan teknologi pendiri dan kelompok pendiri Universitas Peking. Lagi pula, tidak ada yang ingin perusahaan mereka memiliki banyak rahasia yang tidak mereka ketahui. Apakah Anda mengerti maksud saya? Jia Yapeng menyipitkan matanya dan berkata, tentu saja, aku akan menjelaskannya kepada ketua. Manajer umum mengangguk dan berkata, Ketua, semua orang di perusahaan kami membenci pendiri Beida. Dunia telah lama menderita. Bab 153. Cerita berikut ini murni fiksi. Jika ada kesamaan, itu murni kebetulan. Bahkan dunia telah lama menderita. Sepertinya rasa syukur dan dendam di dalamnya sangat dalam. Selanjutnya, segera setelah manajer umum Wang berbicara, Jia Yapeng merasakan kebenciannya yang mendalam. Dalam kata-kata Presiden Wang sendiri, mereka yang datang ke perusahaan teknologi pendiri sebenarnya adalah pecundang dari pendiri Universitas Peking dan dikeluarkan dari perusahaan. Setelah Universitas Peking berkembang, perusahaan telah mengembangkan dua faksi berbeda, sekolah perangkat keras dan sekolah perangkat lunak. Sekolah perangkat keras berharap untuk mengambil seluruh pasar mesin. Seperti Lenovo, ia menghasilkan uang dengan menjual seluruh komputer dan aksesori komputer yang sesuai. Sekolah perangkat lunak percaya bahwa hal terpenting dari komputer bukanlah perangkat keras, tetapi perangkat lunak. Potensi perangkat lunak tidak terbatas, dan perangkat lunak adalah masa depan. Kedua faksi mau tidak mau berjuang. Fraksi perangkat lunak berharap mendapatkan dana lebih untuk mengembangkan perangkat lunak seperti sistem perkantoran dan sistem manajemen. Dan mereka juga memiliki impian yang lebih besar, yaitu membuat sistem operasi komputer milik Huaxia. Sekolah perangkat keras percaya bahwa perangkat lunak adalah aksesori perangkat keras, dan itu cukup untuk menggerakkan operasi perangkat keras secara normal. Tidak perlu menginvestasikan banyak uang untuk menulis perangkat lunak, yang hanya membuang-buang uang. Jadi kedua faksi mulai bertarung. Pada awalnya, kedua faksi saling bertarung, namun lambat laun, faksi perangkat lunak tidak bisa bertarung. Alasannya sangat sederhana. Hal ini dikaitkan dengan dua kata, yaitu pembajakan.
Tidak ada perangkat lunak yang dapat menahan ancaman pembajakan, dan perangkat lunak bajakan telah membunuh banyak perusahaan perangkat lunak di Cina. Bagian perangkat lunak pendiri Universitas Peking pasti hancur. Untuk membuktikan kekuatannya, sekolah perangkat lunak menghabiskan 2 tahun dan banyak uang untuk menulis satu set perangkat lunak perkantoran WPS. Namun, perangkat lunak ini gagal, karena perusahaan di domestik Jinshan juga meluncurkan satu set perangkat lunak perkantoran WPS mereka pada saat yang bersamaan. Perangkat lunak perkantoran pendiri Universitas Peking benar-benar dikalahkan oleh lawannya, dan disalahgunakan oleh Jinshan WPS. Meski begitu, mungkin ada sedikit pasar, tetapi pembajakan segera menyapu seluruh pasar. Untuk satu set perangkat lunak perkantoran dengan harga asli 1.200, pembajakan hanya berharga 15 yuan. Orang bodoh akan tahu apa yang harus dipilih. Departemen perangkat lunak pendiri Universitas Peking runtuh dalam sekejap, menginvestasikan hampir 5 juta untuk biaya litbang, dan akhirnya pulih kurang dari 100.000. Kerugian besar membuat seluruh faksi perangkat lunak berakhir dalam sekejap di dalam perusahaan, yang menjadi pemborosan dana perusahaan dan semua orang berteriak bodoh. Tepat pada saat ini, pendiri Universitas Peking melepas teknologi pendiri untuk didaftarkan, jadi pendiri Universitas Peking mengambil kesempatan untuk mendistribusikan semua anggota faksi perangkat lunak yang tidak patuh ke teknologi pendiri ini, dan memberi mereka nama baik untuk bekerja sendiri, sehingga mereka bisa berkembang sesuai dengan niat mereka sendiri. Pada saat yang sama, mengingat Departemen Perangkat Lunak pendiri Universitas Peking tidak memiliki produk yang dapat dijual dan tidak memenuhi persyaratan daftar, dengan mudah menugaskan bisnis tampilan ke grup teknologi pendiri. Akibatnya, grup teknologi pendiri telah menjadi perusahaan aneh yang menjual manajer sementara semua talenta adalah kera program. Bahkan pada saat ini, pendiri Universitas Peking tidak akan membiarkan mereka pergi. Untuk mengontrol dengan kuat teknologi pendiri independen di tangan mereka, ketika menerbitkan saham, hanya 160.000 dari total 200.000 saham yang dikeluarkan, dan 40.000 saham sisanya ada di tangan kelompok pendiri Universitas Peking, sehingga mereka memiliki 20% ekuitas. Dengan sisa 80% ekuitas yang tersebar di tangan investor retail, grup pendiri Universitas Peking setara dengan memegang saham pengendali grup teknologi pendiri. Pada saat yang sama, dengan memanfaatkan hak kontrol ini, pendiri Universitas Peking telah mengambil semua 3,6 juta deni yang diperoleh pendiri teknologi dari penjualan saham kembali ke grup pendiri Universitas Peking melalui berbagai cara. Dikatakan juga bahwa ini adalah kompensasi atas kerugian 5 juta dari kegagalan R&D mereka. Hasilnya, Founder Technology adalah perusahaan publik terkenal dengan total nilai buku 100.000. Terlebih lagi, pada tahun 1990-an, tidak ada satupun yang membeli semua jenis aksesori untuk menghemat mesin. Pelanggan hanya dapat membeli seluruh mesin, dan monitor harus dicocokkan dengan seluruh mesin untuk dijual. Tidak ada yang akan membeli monitor sendirian. Akibatnya, teknologi pendiri harus bergantung pada pendiri Universitas Peking. Jika tidak, selama pendiri Universitas Peking menolak untuk membeli monitor mereka, teknologi pendiri akan kehilangan semua bisnis utamanya dalam sekejap, dan kemudian GG dalam sekejap. Lagi pula, teknologi pendiri hanya memiliki lini produksi monitor lama. Jika pendiri Universitas Peking menolak untuk membeli barang-barang mereka, perusahaan komputer lain tidak akan pernah menginginkan monitor rusang ini. Lebih tragis lagi, beberapa direktur Founder Technology Group ingin menyelamatkan diri, sehingga mereka mengambil dasar lama mereka dan mulai membeli saham Founder Technology Company di pasar. Namun, pada saat pasar saham sedang panas-panasnya, mereka mengosongkan dasar lama mereka dan membeli kurang dari 20.000 saham, yang masih selisih dari 40.000 saham yang dimiliki oleh kelompok pendiri Universitas Peking. Namun akibatnya, ketika saham mereka dibeli kembali, pasar saham ambruk, dan harga saham anjlok dalam semalam. Hampir semua saham yang mereka beli diubah menjadi kertas bekas. Dari sini, kita bisa melihat betapa orang-orang Founder Technology Group membenci pendiri Universitas Peking. Rasa terima kasih dan kebencian mereka tidak ada habisnya. Jadi ketika Jia Yapeng tiba-tiba keluar dan mengambil hampir 70% sahamnya,
Manajer Wong langsung berbalik dan mendukung Jia Yapeng dengan harapan perusahaannya dapat lepas dari kendali pendiri Universitas Peking. Dengan kata lain, tulang punggung teknis dari seluruh tim perangkat lunak pendiri Universitas Peking ada di grup teknologi pendiri. Jia Yapeng tidak tertarik untuk mengetahui rasa terima kasih dan kebencian di antara mereka, tetapi jika seluruh tim perangkat lunak berada di teknologi pendiri, itu sangat penting. Kera program dengan kemampuan superior ini adalah harta yang sulit dibeli. Kebanyakan dari mereka ada di sana. Manajer umum Wong menghela nafas. Masih ada beberapa yang tidak bisa tinggal. Mereka sudah pergi. Bahkan 2 dari 5 saudara kita yang baik telah pergi, hanya menyisakan 3. Namun, kekuatan tim kami masih ada. Kami semua kera prosedural dengan banyak pengalaman, yang merupakan keuntungan terbesar kami. Presiden Wong berkata di sini, terlihat semakin cerah. Apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu? Jia Yapeng menyipitkan matanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kami berharap ketua dapat membantu kami menyingkirkan kendali pendiri Universitas Peking. Kata manajer Wong. Anda adalah ketua perusahaan 20% dari ekuitas pendiri, tidak ada apa-apanya di depan Anda. Ini adalah satu kalimat untuk Anda. Ini benar-benar satu kalimat. Jia Yapeng mengangguk. Tetapi jika saya maju, Universitas Peking menjadi marah dan mengambil kembali bisnis pajangan Anda. Apa yang akan Anda andalkan untuk makan malam di masa depan? Ini. Mata cerah Presiden Wong tiba-tiba menjadi redup, tetapi dia dengan cepat berkata dengan tegas, kami adalah tim perangkat lunak. Kami tidak membutuhkan terlalu banyak biaya. Kami hanya membutuhkan komputer. Mari kita menulis program, dan kita dapat mengembangkannya perangkat lunak kapan saja dan di mana saja. Faktanya, beberapa dari kami telah melakukan riset pasar baru-baru ini. Kami menemukan bahwa orang Cina memiliki permintaan mengetik yang meningkat. Mereka sangat ingin memiliki perangkat lunak untuk belajar dan berlatih mengetik. Jadi kami pikir kami dapat mengembangkan perangkat lunak seperti mesin tik pendiri di masa depan, yang pasti akan laris manis. Pendiri mengetik? Mata Jia Yapeng berbinar. Tampaknya tim perangkat lunak Founder Technology tidak putus asa. Sebaliknya, ia masih sangat kreatif dan berbakat. Faktanya, mengapa Anda harus tetap berpegang pada kekacauan teknologi pendiri? Jia Yapeng tersenyum. Aku punya rencana, yang tidak hanya mengadu pendiri Universitas Peking, memberimu roh jahat, tetapi juga memberimu kesempatan. Jadi, di ruangan kecil ini, 2 orang jahat memulai rencana jahat. Bab 154. Lebih dari jam 7 malam itu, Jia Yapeng kembali ke hotelnya, tetapi Chen Liren belum juga pergi. Dia berjalan di sekitar Jia Jiafeng dan Jia Yue, berusaha keras untuk menyenangkan mereka. Saudari Jiafeng, aku akan mengajakmu berkeliling Taman Yeu besok, di mana itu akan indah. Sister Jia Yue, apakah Anda ingin melihatnya di Menara Oriental Pearl? Saya memiliki hubungan. Saya dapat menerima Anda. Kakak, bisakah kita pergi? Jangan bilang kata-kata Chen Liren masih sangat menggoda. Jia Yue dan Jia Jiafeng jelas tersentuh dan melihat ke arah Jia Yapeng. Aku tidak punya pendapat untuk pergi, tapi besok adalah hari pembukaan pasar saham. Apakah seseorang benar-benar mau bermain dengan saudara perempuanku? Jia Yapeng melirik Chen Liren dan berkata dengan lemah. Batuk, sebenarnya aku berencana seperti ini. Pagi hari, ayo pergi ke bursa modal ajaib untuk melihat pembukaan kembali bursa saham, lalu pergi ke tempat lain di sore hari. Chen Liren terbatuk dan berkata dengan rendah hati. ZHU Kius Hui di satu sisi juga menunjukkan ekspresi pengakuan yang luar biasa. Nyatanya, Jia Yapeng sendiri tidak bisa melewatkan pembukaan ini. Lagi pula, Jia Yapeng telah mencapai 15 juta di pasar saham, jadi dia tidak bisa menahannya. Kalau begitu pergi. Jia Yapeng berkata sambil tersenyum. Dengan pintu rana rolling listrik perlahan terbuka, pintu bursa saham merdu, yang telah berdebu selama lebih dari sebulan, akhirnya terbuka perlahan. Banyak orang yang sudah menunggu di depan pintu langsung menyerbu masuk, termasuk Jia Yapeng dan rombongannya. Ada beberapa orang hari ini. Meskipun banyak orang masuk ke bursa modal ajaib, ekspresi Chen Liren sedikit khawatir, karena tampaknya ada lebih sedikit orang hari ini daripada di bursa saham masa lalu. Tahukah Anda, terakhir kali mereka datang,
Bursa saham ramai, dan tidak mungkin menemukan tempat yang tidak ramai. Tapi kali ini, seluruh aula relatif kosong. Bahkan ada banyak kursi di bursa, dan tidak ada yang menempatinya. Ini adalah hal yang sangat langka di bursa saham Mordu. Apa yang kamu khawatirkan? Lagi pula, sahammu telah dijual kepadaku. Bahkan jika kamu kehilangan uang, itu adalah uangku. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Jia Yapeng memalingkan matanya. Ya, aku hampir tidak bereaksi. Chen Liren segera menunjukkan ekspresi Schadenfreude. Jia Yapeng tidak peduli untuk memperhatikannya, jadi dia berlari dengan orang-orangnya sendiri untuk menduduki posisi itu. Ini bodoh untuk tidak duduk di kursi. Jia Yapeng menemukan yang terbaik dan duduk langsung menghadap layar lebar di bursa saham. Saat ini, beberapa investor sudah memulai trading, dan harga pembukaan hari ini juga ditampilkan di halaman trading. Mengambil contoh Founder Technology, harga pembukaan hari ini adalah 4,2 per saham, yang lebih rendah dari harga asli yang dibeli oleh Jia Yapeng. Alhasil, hanya dalam beberapa menit, harga saham Founder Technology melonjak, lalu menjadi 4,18, turun 2 Senin. Bahkan, tidak hanya Founder Technology, tapi juga 8 saham lainnya pada dasarnya jatuh. Tampaknya pasar saham melanjutkan kelembaman sebelumnya dan berada dalam lingkungan yang jatuh. Lao Jia, sepertinya situasinya salah. Lebih baik kamu jual sahammu. Chen Liren menasihati Jia Yapeng di telinganya. Saya dapat mendengar bahwa Chen Liren benar-benar membujuk. Namun, Jia Yapeng tidak tergerak. Dia terus menatap pasar dan menemukan bahwa mereka yang bergegas ke jendela perdagangan pada dasarnya adalah orang-orang yang cemas. Banyak dari mereka yang duduk di posisi mereka dengan tenang seperti diri mereka sendiri dan mengamati perubahan pasar. Kius Hui, hari ini hari apa? Jia Yapeng tiba-tiba bertanya. Ini hari Rabu, jawab ZHU Kius Hui tanpa berpikir. Di mana lelaki tua itu? Jia Yapeng bertanya lagi. Masih di ibu kota iblis, tetapi dikatakan bahwa kita akan tiba di ibu kota iblis dalam beberapa hari. Saya mengerti. Jia Yapeng mengangguk, lalu langsung berdiri dan berjalan menuju jendela perdagangan. Lao Jia, apakah kamu akhirnya memutuskan untuk menjual saham? Kamu harus bertahan. Nyatanya, meski kamu menjual, kamu tidak akan rugi banyak. Melihat postur berdiri Jia Yapeng, sebuah puisi tiba-tiba muncul di populasi Chen Li. Angin bertiup, airnya dingin, dan orang kuat itu tidak akan pernah kembali. Jual adikmu, aku akan membeli saham. Jia Yapeng memelototi Chen Liren, lalu Jia Yue dan Jia Feng memelototi saudara mereka dengan marah. Apa, kamu akan membeli saham? Aku juga akan pergi. Chen Liren tidak bisa duduk diam dan langsung mengikuti Jia Yapeng. Beberapa wanita lain yang rela duduk sendirian di sini juga mengejar Jia Yapeng. Semua orang memasuki aula perdagangan VIP. Bos Jia, kamu di sini. Pedagang yang bertanggung jawab atas penerimaan di aula VIP masih merupakan pedagang yang cantik. Saat dia melihat Jia Yapeng lagi, wajahnya penuh keterkejutan. Tapi ketika dia melihat 4 wanita besar dan 1 kecil dan 4 wanita cantik di belakang Jia Yapeng, ekspresinya sedikit kaku. Wanita ini sangat murah sehingga 4 orang melayani seorang pria bersama. Uang itu hebat dan tidak tahu malu. Saudagar cantik itu memarahi dalam hatinya. Tentu saja, si cantik harus tetap memiliki senyuman di wajahnya. Bos Jia, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Pedagang cantik itu bertanya sambil tersenyum. Saya ingin membeli saham. Jia Yapeng berkata dengan lemah, lalu mengeluarkan uang tunai $1 juta, yang merupakan sisa keuntungan selama tahun baru Imlek. Jia Yapeng sebenarnya ingin menukar semua uang tunai ini dengan saham. Ya, pedagang cantik itu menelan ludahnya. Menurut aturan, dia bisa mendapatkan 1/10.000 dari 1 juta ini sebagai komisi perdagangannya. Ingat, jangan khawatir, pelan-pelan saja. Selesaikan saja dalam 3 hari. Jangan ganggu pasar. Jia Yapeng menyipitkan matanya dan berkata, ya, pedagang cantik itu mengangguk lagi. Nah, kemana kita akan pergi selanjutnya? Kakak, aku sudah bersamamu hari ini. Kata Jia Yapeng, menoleh ke saudara perempuannya di belakangnya sambil tersenyum, tetapi mereka semua menatap saudara laki-laki mereka dengan tatapan kosong.
Ya Tuhan, 1 juta uang tunai cukup bagiku untuk menghabiskan 100 tahun? Itu hilang dalam sekejap mata. Ini adalah ide Liu Chuifen. Kakakku sangat tampan. Uang itu seperti kotoran. Ini adalah ide di hati kedua saudara perempuan. Apakah orang ini digigit kelelawar? Ini adalah ide ZHU Kius Hui. Dalam 2 hari berikutnya, Jia Yapeng tidak mengurus pekerjaan atau pasar saham. Dia menemani kelima wanita cantiknya dan memainkan iblis dengan baik. Semua orang bersenang-senang, terutama Jia Yapeng, dengan senyum di wajahnya. Namun, ZHU Kius Hui khawatir karena dia diam-diam memperhatikan pasar saham dan menemukan bahwa pasar saham masih jatuh dalam 2 hari terakhir. Meski penurunannya tidak sedahsyat sebelumnya, harga saham Founder Technology masih anjlok sekitar 3,5, sementara saham lainnya juga turun telak. 1 juta yang diinvestasikan oleh Jia Yapeng kemarin telah menyusut sebesar 20%, hanya menyisakan 800.000, belum lagi 15 juta yuan yang diinvestasikan oleh Jia Yapeng sebelumnya, sungguh mengerikan. Oh, bosnya benar-benar pria yang baik. Untuk membuat adik perempuannya bahagia, dia bisa memaksakan senyum. ZHU Kius Hui menghela nafas sentimental di dalam hatinya, melihat Jia Yapeng bermain dengan gembira bersama saudara perempuannya. Bab 155. Hahaha. Saya pikir Anda mengundang beberapa orang kaya dan membeli banyak ekuitas. Ternyata totalnya hanya 22,6%. Saya berkata Wong Xuan, Anda bukan orang seperti itu sebelumnya. Mengapa Anda begitu tertekan? Dia Xia Oling tidak bisa menahan tawa. Dia sepertinya tidak mengambil hati masalah ini sama sekali. Perwakilan dia, toh, total ekuitas kami berempat sudah lebih dari 20% milik Anda. Berapapun lebihnya, meski hanya 0,1%, menurut aturan dan peraturan perusahaan, kandidat yang kami usulkan adalah ketua baru. Kata Wong Xuan. Oke, aku paham. Dia Xiaoling mencibir, lalu menatap Jia Yapeng dan berkata, Chuan Jia Yapeng, saya mendengar bahwa saham teknologi Zhengji di atas pasar saham telah turun menjadi 3,5 yuan per saham. Anda telah menghabiskan kurang dari 140.000 untuk membeli 19,8% saham. Oh, belum tentu. Mungkin Anda membelinya sebelum pasar saham jatuh. Mungkin Anda menghabiskan jutaan untuk membeli saham ini. Sayang sekali. Sekarang pasar saham masih jatuh. Saya khawatir akan turun menjadi 3 yuan atau bahkan sekitar 3 yuan hari ini. Saham Anda akan terdepresiasi lagi. Bagaimana menurutmu? Perusahaan kami bersedia mengakuisisi sepenuhnya 19,8% saham Anda dengan harga 3,5 saham, sehingga Anda dapat keluar dengan aman sekarang. Chuan Jia, Anda tidak boleh terlalu serakah. Merupakan hal yang sangat baik untuk dapat menarik diri. Wajah Xia Oling penuh kebanggaan. Laporan keuangan tahun lalu sudah keluar. Grup pendiri Universitas Peking telah memperoleh 180 juta penjualan dalam 91 tahun, dan keuntungannya tidak akan kurang dari 100 juta. Singkatnya, hal terpenting bagi kelompok pendiri Universitas Peking adalah uang. Kini perusahaan tersebut bahkan akan membeli sebuah gedung di Amerika Serikat untuk mengiklankan dan memamerkan kekuatan perusahaan tersebut. Justru karena itu sikap di dalam kelompok pendiri Universitas Peking sangat jelas. Sekalipun teknologi pendiri adalah anjing yang tidak menghasilkan uang, ia juga merupakan anjing di bawah kelompok pendiri Universitas Peking. Kita tidak boleh membiarkan anjing lepas kendali, jika tidak seluruh kelompok tidak akan memiliki wajah. Lagi pula, para pemimpin kelompok pendiri Universitas Peking semuanya adalah sastrawan, dan sastrawan paling menginginkan wajah. Mereka tidak pernah mau kehilangan muka. Jika Anda dapat dengan tegas mengontrol kendali grup teknologi pendiri hanya dengan 140.000, grup pendiri Universitas Peking tidak keberatan sama sekali. Lagi pula, grup pendiri menghasilkan 3,6 juta uang tunai saat terdaftar. Haha. Ini benar-benar proposal yang menarik. Jia Yapeng tidak bisa menahan tawa. Saya juga punya proposal. Mengapa saya tidak membeli 20% saham di grup pendiri Universitas Peking dengan harga yang sama yaitu 3,51 saham, sehingga perusahaan Anda dapat pergi dengan aman. Orang ini sangat berani. Dia Xia Oling marah.
Dia tidak memperhatikan kelompok pendiri Universitas Peking. Tidak, aku khawatir orang ini ingin mendapat untung. Dia Xia Oling merasa bahwa dia memahami pikiran pihak lain. Pihak lain takut dia mengetahui sifat mencurigakan di antara kelompok-kelompok itu atau menyukai ini dan ingin menjual sahamnya dengan harga yang bagus. Meskipun kami telah melihat melalui ini, untuk menghindari masalah, dia Xia Oling berkata, Chuan Jia, kami dapat membeli semua saham Anda dengan harga premi 4 yuan per saham. Ini adalah ketulusan terbesar kami. Tolong jangan mendorong inci. Hehe, saya membeli saham ini seharga 40 yuan per saham. Anda ingin membelinya kembali seharga 4 yuan per saham. Bukankah saya menderita kerugian besar? Jia Yapeng tersenyum. Baiklah, jika perusahaan Anda bersedia membeli saham saya dengan harga 40 yuan per saham, saya bersedia menjual semuanya ke perusahaan Anda. Kamu delusi. Dia Xia Oling benar-benar berusaha keras. Jia Yapeng ini gila. Apakah dia pikir dia bodoh? Jika tidak, saya dapat menawarkan 10 yuan per saham untuk membeli semua saham Anda, yang merupakan ketulusan terbesar saya. Jia Yapeng berkata dengan samar. Orang ini benar-benar gila. Dia Xia Oling tercengang, dan kemudian dia benar-benar melahirkan dorongan untuk menjual 20% saham perusahaan kepadanya. Lagi pula, harga saham telah turun menjadi 3 dolar dan 50 sen, dan jelas merupakan kontribusi bagi perusahaan untuk menjualnya seharga 10 dolar per saham. Tapi setelah dipikir-pikir, dia Xia Oling mengerti bahwa pihak lain sedang menggoda dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa memberikan harga yang begitu bodoh? Faktanya, dia Xia Oling salah. Jia Yapeng sangat ingin membeli semua sahamnya dengan harga 10 yuan. Dengan cara ini, Jia Yapeng dapat langsung mengajukan delisting dan restrukturisasi ke bursa saham, dan sepenuhnya mengendalikan 100% ekuitas Founder Technology di tangannya sendiri, sehingga Jia Yapeng dapat bertarung dengan gegabah. Sayangnya, menurut Xia Oling dia salah. Dia pikir Jia Yapeng hanya menggoda dirinya sendiri. Chuan Jia, saya khawatir ada satu hal yang tidak Anda ketahui. Dia Xia Oling memutuskan untuk mengeluarkan ganda pembunuhnya. Faktanya, semua bisnis utama Founder Technology, yaitu manajer mereka, dibeli oleh perusahaan induk kami, Grup Founder Universitas Peking. Jika Anda benar-benar menjadi ketua, saya khawatir bisnis ini harus dipertimbangkan lagi. Tanda petik. Xia Oling mengatakan ini pada Jia Yapeng. Jangan berpikir bahwa pendiri teknologi dapat menghasilkan uang untuknya ketika dia menjadi ketua. Tanpa pendiri Universitas Peking, perusahaan akan merugi. Yah, saya tahu bahwa jika Anda membeli manajer dengan harga hanya 5 yuan lebih tinggi dari harga biayanya, laba kotornya kurang dari 50.000 yuan sebulan, tetapi Anda harus memberi makan lebih dari 200 karyawan. Bisnis ini benar-benar bisnis yang bagus. Tanda seru Jia Yapeng tersenyum. Dia perwakilan, kamu sedikit terlalu kejam terhadap perusahaan bawahanmu. Ngomong-ngomong, sikapku ada di sini. Akui aku sebagai ketua, atau kamu akan menjual kembali semua sahammu kepadaku dengan harga 10 yuan per saham. Universitas Peking benar-benar mundur dari Dewan Direksi. Hanya ada 2 skema ini. Tidak ada pilihan lain. Yah, aku akan memberitahumu, aku tidak setuju. Dia Xia Oling berdiri dan berkata dengan dingin, karena tidak ada ekuitas yang dapat melebihi 51%, saya mengumumkan bahwa rapat Dewan Direksi akan ditunda. Sebagai perwakilan dari Ketua Dewan Direksi, saya mengumumkan bahwa Dewan Direksi akan memutuskan untuk meluncurkan rapat umum pemegang saham luar biasa 1 bulan kemudian. Semua pemegang saham memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam rapat umum pemegang saham, tetapi sudah waktunya untuk membuat keputusan tentang perubahan ketua Dewan Direksi dalam rapat. Xia Oling mengatakan ini dan meninggalkan ruang konferensi dengan mendominasi tanpa menghilangkan awan.